Jumat, 24 Juli 2026. Sebuah penemuan jasad mengerikan menggemparkan warga di sekitar Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah tubuh kaku ditemukan mengambang di air. Korban diketahui bernama Sumarna, seorang petugas Satuan Pengamanan atau Satpam yang bertugas menjaga kawasan vital Waduk Jatiluhur. Namun ada hal tak biasa dan janggal dari kondisi jasadnya. Sumarna ditemukan masih mengenakan seragam dinas lengkap. Yang lebih mengejutkan, kedua tangannya berada dalam kondisi terborgol. Sebuah kematian tragis yang menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sumarna di malam tugas terakhirnya? Penemuan jasad Sumarna terjadi setelah dirinya dilaporkan menghilang secara misterius pasca menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis. Keluarga dan rekan kerjanya sempat panik mencari keberadaannya yang tak kunjung kembali. Namun, beberapa jam sebelum ia tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video melalui status WhatsApp pribadinya. Tanpa disadari, unggahan tersebut kini dianggap publik sebagai pesan dan petunjuk terakhir dari almarhum. Dalam rekaman video itu, Sumarna mengarahkan kameranya ke permukaan aspal area Waduk Jatiluhur yang dipenuhi coretan-coretan aksi vandalisme. Nada suaranya terdengar geram dan penuh rasa kecewa. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi. Laporan udah tembus ke polisi, karena emang ada hukum pidananya. Dedikasi Sumarna menjalankan tugasnya dengan baik justru disinyalir menjadi awal mula tragedi ini. Dari kabar yang beredar di antara rekan-rekannya dan warga sekitar, Sumarna sempat mendapati sekelompok pemuda yang diduga hendak merusak fasilitas umum di wilayah jaganya. Berdasarkan pengakuan seorang warga yang diunggah oleh akun media sosial Info Jawa Barat, aksi vandalisme itu sebenarnya sudah terjadi sejak Rabu, 22 Juli 2026. Ketika para pemuda tersebut kembali lagi ke lokasi pada hari Kamis, Sumarna langsung menegur dan melarang tindakan mereka. Sebagai seorang satpam, hal itu ia lakukan demi menjaga ketertiban dan keindahan kawasan tempatnya bekerja. Namun, aksi keberaniannya menegur oknum tak bertanggung jawab itu diduga memicu gesekan atau amarah. Apakah aksi peneguran terhadap pelaku vandalisme ini yang menjadi motif dibalik tewasnya Sumarna? Pertanyaan ini terus membayangi publik. Pihak kepolisian Resor Purwakarta kini bergerak cepat melakukan pendalaman. Posisi borgol yang mengunci tangan korban menjadi fokus utama penyidikan untuk memastikan apakah ini murni tindak pidana pembunuhan berencana. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP I Made Purwantara, membenarkan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi terborgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Sosok Sumarna kini dikenang sebagai seorang petugas yang berdedikasi tinggi hingga hembusan nafas terakhirnya. Kejujuran dan keberaniannya dalam menjaga fasilitas negara berujung pada akhir hidup yang memilukan. Status WhatsApp yang ia tinggalkan sebelum menghilang menjadi bukti nyata rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Kini keluarga, rekan sejawat, dan publik menantikan hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian. Akankah petunjuk dalam rekaman video tersebut mampu membimbing polisi menemukan siapa dalang di balik kematian sang satpam? Semoga keadilan dapat segera terungkap terang benderang untuk almarhum Sumarna. Sayangnya masih kene ngerusak fasilitas. Dia nu rumasa nyoret-nyoret di dia. Aing tayangnya kok diberesan deui. Laporan geus tembus ke polisi. Karena emang aya hukum pidanana.
Kita parahu ke mana nih?